Pada part ke-193 diambil dari light novel bab 433 sampai dengan 434, penyerangan teroris di Tikan. Panci besar mendidih perlahan. Dan uap mengepul dari isinya yang antara lain gurita, kerang, abalon, kerang, kepiting, menimbulkan aroma yang sedap. Sup makanan laut. Itu adalah hidangan yang disukai Euria, putri Kashmir dan Alisa sejak dia berusia 2 tahun. Sekarang, dia berumur 9 tahun. Dia tidak bisa pergi ke sekolah karena beberapa keadaan. Tapi dia menghabiskan hari-harinya tanpa merasa kesepian atau bosan. Bersama dengan adik laki-lakinya, Pinte, dan anjing tua Puffy, dan putra Jet, Kou. Dan hari yang paling dinikmati Euria adalah ketika semua orang, anak-anak dan orang dewasa, berkumpul untuk memasak dan memakan sup seafood dengan cara ini. Sup makanan laut, sup makanan laut. Berkat nyanyian antusias Euria, semua anak ikut menyanyikan lagu yang aneh dan menyenangkan ini. Itu adalah pemandangan yang sangat menawan bahkan Ferris, yang biasanya dianggap oleh anak-anak sebagai penyihir, tidak bisa menahan tawa. Terutama Kashmir dan Alisa merasakan emosi yang dalam dan intens melihat Euria seperti ini. Jika bukan karena Jin, Euria, sungguh suatu berkah bisa menyaksikan putri kami pada saat-saat seperti ini. Pasangan itu tidak bisa menahan emosi saat mereka menyajikan sup seafood kepada anak-anak. Makan yang banyak, anak-anak. Pastikan mengunyah dengan baik. Ya. Orang-orang dewasa mengangkat gelas mereka untuk bersulang sambil melihat anak-anak menikmati makanan mereka. Itu adalah momen yang harmonis. Kami tidak hanya bisa menyelamatkan Euria. Tapi jika bukan karena Tuan Jin, kami tidak akan mengalami momen seperti ini, kata Kashmir. Kau benar, Kashmir. Terima kasih kepada Tuan. Orang-orang yang belum pernah kutemui kini berkumpul seperti sebuah keluarga. Manis sekali dan menenangkan. Sudah lama sejak aku mencicipi anggur yang begitu nikmat. Sayang sekali itu Tuan tidak ada di sini. Ini adalah pertama kalinya teman-teman Tikan mengalami saat-saat damai setelah teror di Kastil Kaisar Pedang. Seiring dengan tugas-tugas yang mereka tinggalkan selama mereka tinggal di Kastil Kaisar Pedang, ada banyak sekali informasi yang harus dikumpulkan. Hari ini tanpa Paman Jin, tidak. Tanpa Opa rasanya agak hampa, kata Euria. Semua orang setuju dengan Euria. Bibi Strawberry Pie juga. Kupu-kupu juga. Ya, kami juga kecewa. Enak? Ya. Tuan Jin bilang dia mengawasi ujian promosi Ksatria Penjaga, kan? Sepertinya dia bermaksud untuk mengawasi promosi Ksatria Penjaga agar tidak berjalan sesuai keinginan Dewan Tetua. Bahkan Tuan Murakan menyebutkan bahwa dia akan mendukung Tuan Jin dan hadir sebagai pengamat. Meski tidak bisa melihat pemandangan secara langsung, mereka bisa dengan mudah membayangkan Murakan menimbulkan keributan. Bagaimanapun juga, dia adalah penjaga klan dan naga hitam yang kuat, jadi tidak sulit membayangkan dia berteriak dan membuat keributan. Saya pikir Murakan mungkin satu-satunya yang mampu melawan Ksatria Penjaga Runcandel. Saya pikir dia akan melakukan hal yang sama dengan Dewan Tetua dalam waktu dekat. Semua orang terkekeh dan menikmati makanan mereka dengan ekspresi agak kecewa. Mereka merasa kecewa karena hanya Jin, Murakan, dan Gilly yang tidak bisa merasakan momen intim dan hangat ini. Lain kali, kita harus mengundang pemimpin Legiun Phantom untuk makan bersama Tuan Jin. Awalnya, dia bertingkah seperti orang gila, tapi ku dengar sekali lagi, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Tuan. Dia tidak kekurangan sebagai penerusku. Menurutku Jet, jika kamu pernah mengatakan hal seperti itu di tempat lain, kamu mungkin benar-benar menghilang tanpa jejak. Aku mentolerirnya karena kamu manis, tapi Lataproth tidak memiliki kepribadian seperti itu. Mungkin, setidaknya beberapa jarimu akan hilang jika dia ada di depanmu. Apakah menurutmu pemimpin Legiun Phantom itu pengecut? Menanggapi Kuzan dan Ferris, Jet menjawab dengan acuh tak acuh, seolah tidak terkesan.
Aku hanya berusaha bersikap tegar kadang-kadang. Ada apa dengan kalian? Kalau dipikir-pikir lagi, kalian berdua juga penerusku. Sementara itu, Yulian, yang berada di samping mereka, diam-diam mengangguk setuju. Naga penjaga miliknya, Caltor, masih belum bisa bangun meskipun Kui Kantel memberinya ramuan setiap hari. Namun, sejak Jin membawa inti batin Osdok, dia telah menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap semua rekannya. Alisa membawa sebotol alkohol baru di tengah percakapan ini dan melihat ke arah rekan-rekannya. Kami akan sibuk lagi untuk beberapa saat setelah hari ini. Semua orang tahu bahwa Jin cukup mengkhawatirkan Tikan akhir-akhir ini, kan? Memang benar, Tikan menjadi salah satu perhatian utama Jin belakangan ini. Sejak deklarasi patriarki, konflik internal semakin meningkat, dan baru-baru ini terjadi ketegangan dengan Kaisar. Selain itu, Zipley dan Kinzelo terus menunjukkan gerakan mencurigakan. Sekarang semua orang tahu bahwa Tikan adalah kekuatan Jin. Jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah situasi di mana serangan bisa terjadi kapan saja. Untungnya Runcandel tidak bisa menyerang kita secara langsung berkat Tuan Jin. Katanya Phantom Legion Mercenaries akan segera mengirimkan pasukan pendukung. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan Tuan Jin. Kita harus mempersiapkan diri juga. Tentu saja, mereka yang ditempatkan di Tikan memiliki kekuatan yang besar, melebihi kekuatan sebagian besar negara kecil. Namun, masalahnya adalah kekuatan masing-masing negara hanya unggul jika dibandingkan dengan negara-negara kecil, dan jumlah pasukan mereka yang terbatas merupakan masalah yang signifikan. Persiapan Jin untuk tanggap perang dan bencana. Yang telah dia kerjakan sejak dia menjadi pembawa bendera sementara, perlahan-lahan selesai. Lagi pula, sistem itu dikhususkan untuk melarikan diri, bukan untuk bertahan atau melakukan serangan balik. Mungkin aku harus mencari dan melatih beberapa juniorku yang ditinggalkan oleh keluarga kekaisaran. Yang ditinggalkan dari pasukan khusus terlalu berbahaya. Aku tahu, itu hanya sesuatu yang aku katakan karena frustrasi. Aku lebih suka menyewa tentara bayaran Amela, meskipun hanya untuk itu. Amela, tentara bayaran terhebat dari Kepulauan Gaifa. Adalah sosok yang menyaingi pemimpin tentara bayaran Raja Hitam dan termasuk di antara 3 tentara bayaran teratas di dunia. Bahkan jika itu bukan Amela, kita harus mempertimbangkan tentara bayaran Raja Hitam. Kita harus bertemu dengan pemimpin mereka sebelum Tuan datang. Kata Kashmir, dan seseorang mendekati mereka dengan langkah lincah. Makanan penutup? Kami punya kue latte spesial. Segar, renyah, dan lezat, terlalu mematikan untuk dimakan anak-anak. Itu adalah Latrie. Penampilannya seketika memikat perhatian anak-anak. Membuat mereka terpesona, bahkan orang dewasa pun tak kuasa menahan nafsu makannya. Berikan saya satu. Saya juga. Latrie tersenyum puas ketika anak-anak bergegas ke arahnya. Namun, sesaat kemudian, saat Latrie membagikan kue, dia tiba-tiba melirik ke arah Euria. Berbeda dengan anak-anak, Euria tidak terburu-buru mengambil kue dan menatap ke ruang kosong dengan mata kosong. Euria! Suara mendesak Latrie membuat semua orang segera menyadari apa yang sedang terjadi. Euria berada dalam kondisi di mana kekuatan Asmil terwujud. Meski sudah meningkat secara signifikan dibandingkan saat dia masih sangat muda. Euria masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya kekuatan Asmil. Itu adalah efek samping dari terlalu banyak melihat masa depan selama masa kecilnya. Latrie dengan cepat mencoba beresonansi dengannya, tapi itu tidak semudah saat Euria masih sangat muda. Latrie, Euria baik-baik saja. Saya rasa saya perlu berubah ke wujud asli saya untuk bisa masuk. Tidak, aku baik-baik saja, Latrie. Itu suara Euria. Dia terus melihat ke masa depan dalam pikirannya, tapi tidak seperti sebelumnya, dia sepertinya menyadari batasan antara apa yang dia lihat dan saat ini. Bisakah kamu mendengar suaraku, Euria? Ya, aku bisa mendengarmu. Apakah itu menyakitkan? Saya rasa belum.
Latrie dan teman-temannya saling bertukar pandang. Akhirnya Latrie duduk di depan Euria dan memejamkan mata. Resonansi masih belum terjadi. Sebaliknya, Latrie memutuskan untuk dengan tenang bertanya pada Euria apa yang dilihatnya. Euria, beritahu aku apa yang kamu lihat. Tikan. Euria merespons dengan suara mengantuk dan melamun. Di Tikan bagian mana? Di Menshang kita, di toko soda, atau di jalanan? Di mana-mana. Aku bisa melihat semuanya, seolah-olah melihat dari jauh. Apakah ada sesuatu yang kamu tunggangi? Seperti Murakan atau mungkin aku? Tak satu pun dari kalian. Lalu, seperti apa rupanya? Terjadi keheningan sesaat. Itu adalah hasil dari konsentrasi yang intens untuk memahami konteks sebenarnya yang ditunjukkan oleh kekuatan Asmil. Perahu kecil. Dan Kiah. Entah dari mana, Euria menjerit dan membuka matanya. Latrie dan yang lainnya segera memeluk Euria yang gemetar seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan. Tikan. Euria berbisik dengan suara gemetar. Tikan akan diserang. Kapan? Sekarang. Ledakan. Sebelum Euria selesai berbicara, ledakan mengerikan terdengar dari luar Menshan. Rasanya seperti gempa kecil disertai getaran. Sesuatu yang kuat sedang menghantam tembok luar kota bebas. Apakah itu tembakan meriam? Bom mana? Jet secara refleks berteriak ketika dia melihat keluar jendela, tapi Kui Kantel dan para warrior sudah tahu itu adalah sesuatu yang lain. Apa yang menyerang kota bebas adalah energi pedang para prajurit, dan bukan sembarang energi pedang itu berasal dari individu dengan setidaknya tingkat kekuatan bintang 9, dan jumlahnya banyak. Bawa anak-anak ke tempat yang aman, dan semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Ini bukan individu biasa. Segera hubungi Jin dan Phantom Mercenaries. Kui Kantel berteriak, dan ledakan serta getaran terus bergema. Di tempat latihan pusat Taman Pedang, suasana hikmat terjadi saat para ksatria penjaga menjalani ujian promosi mereka. Jin dan Murakan duduk di sisi yang berlawanan, mengamati dan mengevaluasi tidak hanya para ksatria penjaga tetapi juga para tetua yang menilai mereka. Jika bukan karena para tetua, aku hanya akan mempromosikan mereka yang cocok dengan seleraku. Memiliki terlalu banyak orang jenius di keluarga adalah sebuah masalah. Kami tidak akan kekurangan ksatria bahkan jika kami melakukan sesuatu dengan caraku, TSK, kata Murakan. Mereka yang tidak bisa dipromosikan meskipun memiliki kemampuan luar biasa, akan dirotasi di antara para pembawa bendera. Orang itu sepertinya tidak buruk, jawab Jin. Jin dan Murakan sedang mengamati permata di antara permata ketika seseorang dengan tergesa-gesa memasuki tempat latihan. Kegentingan. Pintunya terbuka, dan itu tidak lain adalah kepala pelayan Petro. Petro mencoba mempertahankan ekspresi tenang untuk tidak mengungkapkan apapun kepada calon musuh, tetapi Jin dapat mengatasi kecemasan dan ketakutannya. Tuan muda, kami menerima sinyal darurat dari Tikan, bisik Petro sambil mendekat. Jin harus berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya. Jin dengan tenang menanyakan situasinya. Apa sebenarnya isi sinyalnya? Ada laporan invasi oleh Warriors bintang 9 atau lebih tinggi. Tidak ada sinyal tambahan. Jika tidak ada sinyal tambahan sampai mereka mencapai gerbang transfer, itu berarti situasi yang sangat serius. Apakah kamu sudah menghubungi penjaga? Tentu saja. Kami segera berangkat. Juga, apakah ada pasukan afiliasi saya yang berada di dekat Tikan? Untung ada, kalau tidak bisa jadi bencana, jawab Petro. Tuan muda Daytona dan Haitona telah berkeliaran di dekat Tikan selama beberapa hari untuk menemui Anda. Tona bersaudara sedang memancing di pulau kecil tak berpenghuni dekat Tikan. Mereka membawa senjata tersembunyi di dalam perahu kayu dan menyamar dengan topi jerami yang membuat mereka terlihat seperti nelayan biasa. Kapan kita bisa bertemu dengan adik laki-lakinya? Tanya Haitona.
Begitu Haitona berbicara, seekor ikan menggigit kailnya. Percikan. Saat pancingnya bergetar, Daytona segera menariknya kembali. Daytona mengira itu adalah tangkapan yang bagus setelah melihat busur besar yang ditarik oleh air laut di udara dan ketegangan tali pancing, namun yang ditangkapnya adalah ikan kecil. Tona bersaudara kehilangan nafsu makan saat melihat ikan kecil itu. Sepertinya yang lebih muda telah menjadi orang yang sangat besar, menjadi sulit bagi orang seperti kita untuk bertemu dengannya dengan santai. Daytona dengan hati-hati melepaskan kailnya dan dengan hati-hati melepaskan ikannya kembali ke laut. Tentu saja ikan kecil itu tidak bisa menjadi protagonis di lautan luas ini. Ia tidak lebih dari makhluk kecil di antara semua predator laut, termasuk paus dan hiu. Betapapun sengitnya pertarungannya, akan sulit untuk menjadi penguasa laut. Di satu sisi, Tona bersaudara tampak seperti melihat diri mereka berada di dalam ikan kecil yang berenang menjauh. Akhir-akhir ini, keduanya merasakan krisis yang mendalam. Mereka bahkan kurang mendapat perhatian dalam keluarga, dan mereka juga tidak menerima ekspektasi dari Chiron dan Rosa. Yang lebih muda setidaknya menunjukkan ketertarikan pada mereka, jadi mereka ingin lebih dekat dengannya. Pengasuh mereka, Emma, menyuruh mereka menggunakan kekuatan jin untuk mengamankan tempat dalam keluarga atau mencari bantuan untuk kelangsungan hidup mereka. Namun mereka hanya ingin berbicara dengannya tanpa alasan tertentu. Dengan kata lain, itu adalah keinginan bawah sadar untuk mencari dorongan dan kenyamanan dari objek kekagumannya. Namun, Tona bersaudara tidak mengetahui perasaan apa itu. Tidak ada seorang pun yang pernah memberitahu mereka bahwa terkadang manusia secara alami dapat merasakan emosi tersebut ketika sedang lelah dan mengalami masa-masa sulit. Karena mereka lahir dan besar di Runcandel. Itu benar. Dia bukan seseorang yang bisa kita temui tanpa alasan khusus. Tapi masalahnya akan muncul setelah kita bertemu dengannya. Apa yang akan kita katakan saat dia bertanya kenapa kita datang? Akan sangat menyedihkan jika mengatakan kita datang karena kita merindukannya, kan? Itu benar. Ah, kalau saja kita tidak sebodoh itu ketika kita masih muda, mungkin yang lebih muda akan lebih memikirkan kita. Saat itu, kami benar-benar tidak takut. Pandangan mereka beralih ke kota Tikan, di luar pancing. Tikan menjulang tinggi di atas laut biru. Pulau yang menjulang tinggi bagaikan menara ini merupakan prestasi gemilang sang adik. Mereka pikir akan lebih bermakna menjadi bagian dari pulau itu daripada menjadi bagian dari Runcandel. Lagi pula, sepertinya tidak mungkin mereka bisa mendapatkan banyak manfaat dari Taman Pedang. Ayo kembali. Kita hanya akan semakin mengecewakannya jika kita bertemu dengannya seperti ini. Dia orang yang sibuk, jadi kita tidak bisa mengganggunya hanya karena kita ingin bertemu dengannya. Ya. Lebih baik menangkap dan membunuh orang-orang fanatik Zipley atau memeriksa wilayah yang ditentukan. Hah. Sebuah insiden terjadi ketika saudara-saudara menghela nafas dalam-dalam sambil mengemasi alat pancing mereka. Gila. Tona bersaudara melompat dan melihat ke sebuah perahu kecil. Perahu itu melakukan sesuatu yang berbeda dari beberapa perahu nelayan lainnya di perairan dekat Tikan. Perahu itu diisi oleh prajurit, bukan nelayan. Ada 20 orang berdiri di geladak. Perahu itu berada sangat dekat dengan Tikan, dan para prajurit tidak segan-segan menghunus pedang mereka dan mulai menembakkan energi pedang ke arah kota bebas. Ledakan. Dinding luar, yang diperkuat oleh sihir, tiba-tiba terpotong oleh energi pedang, tumpah seperti tahu. Siapa mereka? Mereka tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi afiliasi mereka. Namun, ketika serangan teroris dimulai, saudara-saudara langsung yakin bahwa mereka sedang menghadapi sekelompok individu yang sangat berbakat. Setidaknya 7 hingga 9 bintang, bahkan mungkin lebih. Siapa yang mengirimkan orang-orang terampil seperti itu? Apakah mereka tentara bayaran? Tidak banyak kelompok besar tentara bayaran seperti ini. Apakah itu Zipley? Atau keluarga kekaisaran?
Terlepas dari siapa yang mengirim mereka, bisakah kita menang jika kita melawan mereka? Tidak, kami tidak bisa. Sebenarnya, kami tidak punya alasan untuk melawan mereka. Kita mungkin terlibat dalam sesuatu yang tidak perlu. Lagi pula, bukankah teman jin ada di Tikan? Berbagai pemikiran terlintas di benak Tona bersaudara dalam sekejap. Tentu saja, pilihan rasionalnya adalah diam atau mundur, tapi Tona bersaudara berteriak serempak. Ayo pergi! Fakta bahwa mereka bisa datang hanya untuk melihat yang lebih muda berarti mereka juga bisa bertarung demi dia. Mereka tidak peduli dengan untung atau rugi. Mereka menggunakan angin pedang untuk menggerakkan perahu mereka. Jaraknya pendek, sehingga Tona bersaudara segera sampai di tembok luar Tikan. Mereka tidak bisa menang dalam pertarungan, dan mereka sudah sampai pada kesimpulan itu sebelum tiba, tapi Tona bersaudara mulai tertawa saat mereka mendekati medan perang. Orang-orang di dunia tidak memberi mereka julukan, anak neraka, tanpa alasan. Berhenti, bajingan, tidak. Mati! Teriak Daytona. Matanya berkedip saat dia mengayunkan pedang besarnya. Pedang itu ditujukan pada para pembunuh yang mencoba memasuki Tikan. Desir. Energi yang dilepaskan dari pedangnya menembus udara dengan suara gemuruh yang kuat. Di saat yang sama, Haitona juga mengulurkan pedang rantainya. Tona bersaudara saat ini berada di peringkat 7 bintang, tetapi tubuh Runcandel yang diberkati meningkatkan energi pedang mereka. Membuatnya tidak kalah kuatnya dengan pedang mereka yang telah mencapai pencerahan lebih tinggi. 5 pembunuh berhasil menangkis energi pedang. 15 sisanya telah memasuki Tikan dan bertempur dengan rekan jin di dalam. Mati! Daytona dan Haitona terus mengeluarkan energi pedang. 4 dari 5 pembunuh ragu sejenak karena momentum mereka. Memblokir teknik pedang sekuat itu di kapal yang tidak stabil membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Namun, keempat pembunuh itu tidak perlu memblokir energi pedang dari Tona bersaudara. Orang kelima memblokirnya dengan sempurna. Itu adalah kapten dari 5 pembunuh yang tersisa di luar pulau. Para pembunuh membawa pedang panjang biasa, mungkin untuk menyembunyikan afiliasi mereka. Ini tidak ada dalam informasi. Apa yang harus kita lakukan? Kapten dan para pembunuh berbicara. Mereka melihat ke arah Tona bersaudara yang berani tetapi hanya menunjukkan reaksi yang membosankan. Seolah-olah tokoh tidak penting seperti mereka tidak menimbulkan ancaman. Seolah-olah mereka bisa memutuskan kapan harus mengampuni atau membunuh Tona bersaudara. Hal itu membuat Tona bersaudara gila. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu baru saja mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan kita berdua? Hahaha, aku jadi gila. Tak kusangka kamu begitu santai dengan 2 pembawa bendera dari Runcandel di depanmu. Dan tempat yang kamu serang adalah markas pembawa bendera ke-12. Tona bersaudara menembakkan energi pedang sekali lagi, tapi kali ini sang kapten membubarkannya dengan mudah. Daytona Runcandel dan Haitona Runcandel. Kudengar kamu bodoh, tapi aku tidak tahu kalau ini separah ini. Kapten menggelengkan kepalanya. Apa? Tidakkah kamu merasakannya sejak awal? Kamu tidak akan memiliki peluang melawanku bahkan jika kamu mati dan hidup kembali. Tona bersaudara tidak bisa menyangkalnya. Oh, aku mengerti. Tapi kenapa? Sepertinya kamu tidak terlalu menghargai nyawamu. Bahkan jika kamu menyerangku dan mati di sini, apakah menurutmu pembawa bendera ke-12 akan menghargainya setelahnya? Maksudmu kamu menunjukkan belas kasihan kepada kami, dan kita harus mundur dengan tenang? Itu benar. Sayangnya, baru-baru ini seseorang mengingatkan kami bahwa menghadapi lawan yang lebih kuat adalah keutamaan Runcandel. Kami tidak bisa mundur sekarang. Tona bersaudara melompat secara bersamaan. Dan potongan perahu itu terbelah karena kekuatan mereka. Mereka mendarat di perahu tempat para pembunuh berada. Dan mata Tona bersaudara berbinar karena niat membunuh.
Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu bersikeras menyia-nyiakan kesempatan untuk bertahan hidup. Sudah lama sejak kita beradu pedang dengan mereka yang tidak terintimidasi oleh Namarun Candel. Masuk, hei! Tidak, aku masuk. Haitona dan Daytona menyerang, tetapi sang kapten mengayunkan pedang tunggalnya dan mendorong saudara-saudaranya mundur. Aku akan tetap di luar. Aku akan menyelesaikan ini secepat mungkin dan bergabung denganmu di dalam, jadi kamu harus pergi menemui yang lain. Para pembunuh itu bubar. Tona bersaudara tidak berusaha mencegah para pembunuh memasuki Tikan. Tepatnya, mereka tidak bisa. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang karena hanya kapten yang tersisa di kapal. Dia membuat kami kewalahan hanya dengan berdiri di sana. Jelas sekali bahwa para pembunuh ini disewa oleh pembawa bendera kedua atau Dewan Tetua. Dari mana asalnya? Ada beberapa pembunuh setingkat di dalam Tikan. Kita perlu mengurangi jumlah mereka meskipun hanya satu jika kita bisa, tapi itu tampaknya sulit mengingat keahlian sang kapten. Hasil yang diharapkan Tona bersaudara sudah jelas. Ketahanan. Adiknya pasti sudah menerima kabar penyerangan di Tikan sekarang. Kami hanya harus bertahan sampai saat itu tiba. Dia tidak akan lama lagi datangnya. Tentu saja, ada kemungkinan rekan Jin di Tikan akan mengalahkan para pembunuh dan datang mendukung mereka. Namun, kemungkinan itu tidak terlalu tinggi. Ada terlalu banyak pembunuh tingkat tinggi yang masuk ke dalam, dan pembunuh lain mungkin menyusup melalui rute yang berbeda. Oleh karena itu, hal itu wajar. Suara gemuruh bergema saat pedang Tona bersaudara berbenturan dengan pedang sang kapten. Tona bersaudara mengertakkan gigi dengan setiap pukulan yang mereka terima. Sementara sang kapten tampak tenang, seolah sedang bermain-mainan. Mungkin kamu berharap pembawa bendera ke-12 atau faksi lain datang membantumu. Kapten berbicara sambil menunjuk ke langit di tengah pertempuran sengit. Anehnya, jumlah awan di langit sangat melimpah. Kamu harus tahu kalau gerbang transfer tidak bisa digunakan saat turun salju atau hujan. Ketika kapten selesai berbicara, kilat turun dari langit, dan hujan lebat mulai turun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu mengendalikan cuaca? Haitona bertanya sambil mengertakkan gigi, dan sang kapten mengangkat bahu. Badai ini akan berlangsung setidaknya 2 hari lagi. Setelah itu, kamu dan Tikan akan lenyap di dunia ini. Ledakan. Jeritan tiba-tiba terdengar di tengah suara hujan deras dan angin menderu. Ini bukan suara putus asa Tona bersaudara. Itu adalah seruan makhluk roh, katak salju, Mort.